Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, masih selalu mengikuti Ki Dalang Milenial Ki Akbar Salam. Sampai saat ini Dalang Ki Akbar Salam itu banyak mempunyai fans. Fansnya adalah fans yang militan atau banyak fans yang setia, selalu melihat setiap pentasnya, kemudian selalu berpendapat di kolom-kolom komentar dengan berbagai macam gaya bahasanya, tutur katanya yang ditulis dalam kolom komentar. Kemudian ada juga yang memberikan komentar tetapi berusaha merinci alasannya. Tidak sekedar saya suka, tidak sekedar saya ngefans, tetapi beliau ngefans dengan memberikan alasan. Ini loh kenapa saya ngefans, itu memberikan alasan dan juga tentunya memberikan kritikan atau masukan. Coba kita bacakan seperti ini. Ini yang dari Nancy Artalita. Nancy Artalita ini sering sekali mengomentari dan mengikuti video saya. Bahkan menurut saya banyak juga terinspirasi dari beliau, sehingga dikala saya memberikan masukan atau ulasan ini, saya banyak mendapatkan referensi dari Mbak Nancy Artalita. Tentunya saya terima kasih. Ini sudah yang kesekian tanya jawab dengan saya, panjang sekali, hanya yang sini saya bacakan ya. Betul Om Tres, karena dari 3 malam berturut-turut saya selalu mengikuti live-nya Den Akbar. 3 malam itu di Pagu, di Kandangan, dan tanggal 20 di Ngadipiro, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk ya. Baru kemarin malam yang benar-benar los mengalir, berkolaborasi dengan Cak Meo. Jadi di antara 3 itu semuanya bagus, tetapi yang di Nganjuk, di Ngadipiro itu baru los dengan Cak Meo, itu setuju. Saya juga berpendapat seperti itu ya. Kita lanjut teman-teman. Waktu dengan Mbak Hani dan Mbak masih menjaga sikap sopannya. Mungkin beliau sungkan karena calon Mbak Ipar. Yang kedua malah kurang greget waktu dengan Mbak Lintang Kairo. Itu menurut saya Om Dres. Itu pendapatnya dikala di segmen hiburan ya, segmen limbuan, dikala dengan Mbak Ani, dikala dengan Mbak Lintang Kairo. Kemudian justru yang tanggal 20 itu dengan Manohara dan Cak Meo itu mengatakan bahwa itu lebih los, lebih 3 yang bagus ini adalah yang terbagus ya. Seperti itu teman-teman, maka saya akan berusaha menjelaskan satu persatu sesuai dengan pemahaman saya. Tentunya nanti kalau saudara-saudara saya yang subscriber memberikan masukan, silakan ya. Jadi kita ini bisa menjadi diskusi, menjadi tukar pendapat di video saya. Kalau kita mengatakan A itu alasannya apa, kita mengatakan B itu alasannya apa, sehingga kita menjadi tambah wawasan ya. Teman-teman dan sahabat, saya awali dengan gini. Kenapa banyak dalang-dalang di negeri ini kemudian yang mendapatkan komentar-komentar seperti ini hanya Dalang Ki Akbar Salam? Menurut yang saya perhatikan, karena adanya fan-fan yang militan, maka fan ini berharap banyak agar idolanya itu selalu tampil progres ke depan lebih bagus, sehingga timbul banyak sekali masukan-masukan ya, masukan-masukan yang disampaikan di kolom-kolom komentar. Ini yang saya baca di video saya saja. Saya awali dengan saya ibaratkan begini teman-teman. Orang dalang berkesenian itu sama dengan orang yang bercinta. Saya
samakat dengan orang yang lagi bercinta. Misalnya kebetulan ini banyak penggemar yang emak-emak yang sudah berkeluarga, bercinta dengan suami dalam tempat yang sama, kemudian di hari yang berbeda kesannya sudah tidak sama. Misalnya hari ini kita bercinta, kemudian besok bercinta lagi, loh kok bagus yang kemarin ya. Kemudian suatu hari akan kembali lagi, akan lebih bagus dari yang dulu ya, seperti itu. Apalagi kalau di tempat yang berbeda dengan pasangan yang sama, hasilnya tidak akan sama. Itu cara memberikan pemahaman ya teman-teman. Seperti itu ya, kan kita pastinya paham ini ya. Duh kemarin tuh kok asik, tadi kok tidak begitu asik. Seperti itu ya. Nah kemudian dalam berkesinan seperti ini. Dalam berkesinan itu dipengaruhi banyak sekali yang antara lain mood. Ya mood itu dikala berkesenian dengan suasana hati yang enak tentunya akan hasilnya bagus. Sama dengan emak-emak yang sedang memasak ya, hari ini memasak A, kemudian dengan bumbu yang sama rasanya enak sekali, kemudian besok dengan masak yang sama, bumbu yang sama, hasilnya kok tidak seenak kemarin. Nah ini adalah mood, suasana hati seperti itu. Kemudian yang berikutnya kalau pentas banyak dipengaruhi, misalnya di pagu itu dengan komposisi kakak ipar pasti ada pengaruhnya, rasa canggung pasti ada, apalagi situasi Kidalang sedang mendapatkan sorotannya. Jadi tetap pengen berentertainment, pengen menghibur. Seperti Mbak Ani sendiri juga canggung, waktu mau duduk dengan Mas Akbar saja lama sekali masih berdiri, duduk tidak ya, mestinya begitu, duduk tidak ya, tetapi akhirnya karena profesionalisme akhirnya duduk ya. Walaupun seperti itu sudah bagus waktu itu, tetapi masih ada kurang brol gitu loh. Itu saya setuju ya. Kemudian dikala dengan Mbak Lintang Kairo, tentunya Lintang Kairo punya style yang berbeda. Orangnya ngalem, mesra ya. Kemudian waktu dialog ada yang mengatakan Masda kurang komunikatif. Ya enggak tahu, karena kelihatannya Mas Akbar ada sesuatu yang harus dijawab ya dengan ponselnya, karena mungkin banyak yang nge-DM di waktu di Andalang. Kemudian seandainya waktu itu bisa berkomunikasi lebih banyak, lebih bagus, karena suasana bintang tamu Lintang Kairo tentunya punya ciri khas ya, orangnya ngalem gimana, masih polos. Kemudian ada yang mengatakan bahwa Masda harus hati-hati karena Lintang Kairo masih usia remaja ya. Takut jika semberanan guyon lu ketelonyoran akhirnya menjadi kurang bagus bila disorot ya. Kemudian juga bahwa yang di kandangan itu kemarin dikala saya bincang-bincang dengan teman-teman pentas seperti apa, suatu udaranya dingin, tempatnya kurang representatif di pegunungan, kemudian panggungnya miring, jadi duduk itu rasanya tidak nyaman, tidak dak gitu. Itu juga sangat mempengaruhi mood orang untuk pentas ya. Ya kemudian saya kan karena tidak datang, tidak tahu situasi yang sebenarnya seperti apa, itu mempengaruhi ya. Kemudian yang berikutnya dikala di Ngadipiro kemarin lebih lepas. Itu kemudian saya datang. Kalau saya amati dari sebelum maghrib itu prepare-nya, persiapannya sudah melating ya, gasik gitu, sudah melating, artinya semua sudah jalan, tinggal naik, ibaratnya mobil sudah dibersihkan, semua sudah ready, tinggal naik ya. Seperti itu. Kemudian bintang tamunya Mbak Manohara, Mas Akbar lebih bebas bercanda, itu lebih bebas, lebih tidak terframe, tidak terbatasi. Kemudian dikala dengan Mas Meo, karena sudah sering tampil bersama, akhirnya ketemu
sepel itu, bukan style, sepel ya. Sepel, saling berbagi. Menurut saya begini Mbak Nancy, ibaratnya makan batu ya, sepiring berdua. Mas Akbar dengan Mas Meo kemarin berbagi, jadi yuk satu sendok sama satu sendok, tidak ada yang kebanyakan, tidak ada yang sedikit. Terus akhirnya kehadirannya ini, jadi selalu saya katakan bahwa setiap dalang yang mayang itu yang ditunggu dari penonton berbeda-beda. Dalang-dalang lain tentunya ditunggu, tapi lebih ke bintang tamunya dikala si segmen Goro-Goro. Dalangnya berinteraksi ya bagus, tidak pun tidak masalah. Karena juga punya penggemar, tetapi penggemarnya umum, tidak militan seperti Mas Akbar. Nah, kemudian kalau Mas Akbar itu penggemarnya menanti kehadiran sang idola ini dikala habis mayang ke segmen hiburan harus berbalik badan. Pertama yang penting berbalik badan, kemudian komunikasi mengatur laju lalu lintas di segmen hiburan itu. Tentunya ikut nimbrung ya. Proaktif ikut nimbrung. Nah, kemarin teman-teman di video saya sebelumnya saya katakan bahwa situasi yang di YouTube kita melihat live streaming tidak sama dengan situasi di tempat. Di tempat itu suasana sangat asik sekali, sangat asik sekali. Jadi penonton itu menikmati betul. Kemudian jika lucu itu ya tertawa-tawa. Jadi sangat lucu, sangat menghibur sekali. Jadi segmennya Limbuan itu sangat menyenangkan, sangat menghibur. Kemudian di segmen Goro-Goro karena penontonnya juga sudah mulai berkurang, ya tetap menyenangkan, tetapi sambung rasa penonton kan tidak sama dengan di segmen Limbuan. Itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Jadi seniman itu mood penting. Jadi mood yang bagus, suasana hati yang enak, tidak dalam tekanan, tidak sedang marah dengan pacarnya. Kalau sudah keluarga tidak sedang marah dengan keluarganya, itu akan menghasilkan sesuatu pentas yang bagus. Sama-sama pentas dengan komposisi yang sama, sekarang lebih bagus, besok mungkin bisa lebih bagus atau kurang, karena adanya mood dan suasana hati, suasana kebatinan, juga suasana lingkungan daripada pentas itu sendiri. Dikala di depan sudah ada kesalahan, biasanya ke belakang itu pasti ada kesalahan, seperti yang pernah disampaikan oleh almarhum Ki Seno Nugroho. Maka dari itu kalau pentas itu kesan pertama harus sukses, akhirnya ke belakangnya itu menjadi lebih sukses. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Monggo diisi dalam kolom komentar, kita berhibur saja, saling memberikan dukungan, saling memberikan pendapat, tapi pendapat yang sifatnya membangun. Demikian teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.